Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Shalom. Selamat datang kembali di channel Tangyang Katolik. Hari ini kita akan mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Romo Eko Wahyu OSC dengan tema keluarga, harta yang berharga. Sebelum kita mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Romo Eko, marilah kita mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari kitab Yohanes 1 ayat 14. Dan begitulah sabda menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Marilah kita mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Romo Eko Wahyu OSC. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita, ada damai, syukur pada Allah. Terima kasih banyak, saya kembali ke Paroki Santa Maria Immaculata. Tadi dikatakan, terima kasih Romo sudah 2 kali melayani SMI. Bapak Ibu, berbicara tentang keluarga selalu menjadi tantangan bagi saya. Kenapa? Karena hidup berkeluarga sekarang makin sulit dan makin aneh-aneh. Kan sudah jelas sejak awal dunia itu laki perempuan, perempuan laki. Lah sekarang itu laki-laki dengan laki-laki. Ya ampun, cari apa gitu ya. Perempuan dengan perempuan. Jadi lihat, kalau perkawinan kita tidak serius, kita tidak bicarakan, maka keluarga akan menjadi tempat setan menghancurkan gereja. Gereja itu hancur kalau keluarga-keluarga Katolik hancur. Maaf. Ya, tadi juga bagus sudah dikatakan. Kalau ada yang merasa tertegur, ya merasa sudah terimalah. Kalau merasa tersinggung, lemparlah dengan duit. Karena saya senang, persekutuan doa Santa Maria Immaculata ini ulang tahun yang ke-8 mengadakan acara dan seluruh persembahannya akan diserahkan bagi pendidikan imam. Dahsyat. Jadi kalau Anda tidak bisa menyerahkan anak Anda dan tidak mungkin menyerahkan suami Anda karena itu kan barang second. Iyalah kan bekas Anda gitu. Masa diberikan jadi pastor? Sorry, kita nggak terima, beda level. Maka dukunglah pendidikan iman dengan harta Anda. Yesus pun dalam kitab suci dilayani oleh wanita-wanita dengan harta mereka. Pendidikan imam itu tidak murah. Jadi syukur kalau PD hari ini belajar untuk apa? Membangun gereja, bertanggung jawab. Maka kalau kita kembali kepada keluarga, keluarga pun tempatnya apa? Panggilan. Menyedihkan umat Katolik ini kalau punya anak hemat. 2, 1. Bagaimana mungkin jadi Romo? Maka banyak umat SMI ini katanya doa panggilan banyak. Tuhan panggillah anak-anak, tapi bukan anak saya. Anak yang lain untuk menjadi imam. Jadi kita harus sadar keluarga dasar banget. Di dalam keluarga sekarang ini banyak godaan. Beda dengan dulu-dulu. Dulu itu mana empek kita, engkong kita, pacaran sampai 5-3 tahun. Dah, mereka baru ngelihat pasangannya pas mau kawin. Ya kayak gini. Ya toh, baru dibuka cadarnya. Yeay, lihat belakangnya aduhai. Wow, pada saat dibuka, yeay.
Tapi kok bisa tahan sampai mati. Hebat. Sekarang hebat, perkawinan dahsyat. Gerejanya katedral, diberkati oleh 5 uskup dan 100 pastor. Pestanya di hotel mulia. Baru 2 tahun. Gak kuat. Mau cerai Romo. Enak aja. Saya kalau ada yang datang, suami istri atau biasanya istrinya yang datang. Saya udah gak tahan Romo. Saya mau cerai. Karena dalam gereja hanya kematian yang bisa memisahkan. Iya udah, hanya kematian. Jadi perhatikan, hidup berkeluarga sekarang berat banget. Apalagi pria-pria mengeluh pada saya, Romo, hidup dengan istri saya itu susah. Kenapa susahnya Pak? Serba salah. Kalau suami salah, maka suami harus minta maaf. Itu jelas rumusannya Romo. Tapi kalau istri salah, istri akan cari alasan. Gua salah karena lu kayak gini. Gua kayak gini karena lu kayak gini. Jadi kesimpulannya tetap suami salah. Hasilnya suami minta maaf pada istri. Betul ibu-ibu? Ampun. Bapak-bapak, saya ucapkan turut berduka cita. Lihat begitu teganya, betul. Romo kita bahagia ya, tidak menikah ya Romo. Jadi kalau gereja mendukung, mendoakan, mengajak untuk mempertahankan keluarga, kenapa? Karena gereja berkata keluarga tetap berharga. Keluarga itu adalah apa? Adalah karyanya Tuhan. Nanti kita lihat. Maka di dalam salah satu ensiklik Bapak Paus, Amoris Laetitia, sukacita kasih, ini mau merefleksikan tentang hidup berkeluarga. Maka dikatakan cinta dalam keluarga itu adalah sukacita bagi gereja. Gereja amat sangat mempromosikan supaya apa? Rukun, setia, tetap bersama. Jadi gereja akan selalu mempromosikan apa? Keluarga yang tetap bersatu. Dan Bapak Ibu lihat, di dalam gereja kita, perkawinan itu suci. Maka perkawinan kalau suci harus sampai mati. Tapi seringkali sebelum mati sudah mati duluan. Jadi belum tentu pada saat kita bertahan dengan perkawinan itu, perkawinan selama-lamanya karena kita sudah bersatu dipersatukan Allah, maka akan selalu bahagia. What? No. Jadi saudaraku, mari kita akan melihat next. Apa artinya sukacita? Cinta di dalam keluarga. Jadi keluarga itu bagi Bapak Paus mengatakan, keluarga bukanlah setumpuk persoalan. Bukan. Keluarga bukan setumpuk masalah. Keluarga itu adalah apa? Sejuta berkat. Sejuta rahmat. Jadi di dalam keluarga memang ada permasalahan, memang. Tetapi lebih banyak berkatnya daripada permasalahannya. Bapak Paus mau memperlihatkan di dalam Amoris Laetitia, keluarga itu adalah berkat. Keluarga itu adalah anugerah dari Tuhan. Bagaimana bisa kita lihat? Next. Jadi Paus mengatakan bahwa kitab suci itu berisi penuh tentang kisah keluarga. Lihat di dalam kisah Kejadian bab 2, Allah menciptakan pria dan dia berikan wanita sebagai penolong. Wahyu itu penutup dari kitab suci berbicara tentang apa? Mempelai pengantin wanita. Dan kita lihat sejarah keselamatan Yesus pun hadir lewat keluarga. Dan kita tahu bahwa Yesus bukanlah lahir dari keluarga yang baik-baik saja. Tidak. Daud tertarik pada Batsheba.
Di atasnya lagi Abraham sama Yakub, Ishak. Semuanya bukanlah keluarga yang benar-benar lurus. Tidak. Justru sejarah jatuh bangunnya manusia, inilah sejarah keselamatan. Jadi kalau kita berpikir bahwa keluarga kita itu adalah keluarga yang harus baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak ada. Kita lihat next, bagaimana kitab suci berbicara tentang sebuah perkawinan. Bisa kita lihat di sini, maksud Tuhan menghadirkan pasangan itu untuk apa? Saya bacakan ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jujur, dari kata-kata ini, tidak baik, edan. Tuhan mikirin banget manusia. Tuhan itu mikirin, kasihannya dia sendirian. Maka Tuhan berkata, tidak baik, dia sendirian aja. Aku akan berikan penolong. Maka Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan, burung di udara, dibawa semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikian nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, burung di udara, segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ya, seluruh binatang dia serahkan kepada manusia. Manusia memberi nama dan tidak berhasil menemukan teman sepadan. Lihat sejak perjanjian lama. Padahal Allah sejak semula memperlihatkan bahwa Adam tidak bisa menemukan penolong yang sepadan. Lalu bagaimana? Next. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk itu diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu ya, dibawanya kepada manusia itu. Ya, dibawa, dipersembahkan. Jadi Bapak Ibu, pasangan itu persembahan dari Tuhan. Pemberian dari Tuhan. Maka kalau engkau tidak puas pada pasanganmu, engkau menyalahkan Tuhan. Iyalah, karena Tuhan yang ngasih. Ya dulu sih bagus, pastor. Dulu sih baik, pastor. Kan ada istri yang mengatakan, Romo, lama-lama ya saya hidup dengan suami saya itu gak kuat. Kenapa Bu? Lama-lama suami saya itu bodoh sekali dia. Kayak gitu aja gak bisa. Kata saya tuh, Bu, kalau suami bodoh, ibu lebih bodoh. Ya, kenapa Romo? Ya tahu bodoh kok dikawinin. Dulu sih enggak, Romo dulu sih pinter. Nah, jadi suami tuh bodoh karena kawin dengan ibu. Lalu berkatalah manusia itu, lihat, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya hingga keduanya menjadi satu daging. Dan bagus ayat ditutupnya. Mereka keduanya telanjang. Manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Ini perkawinan. Jadi artinya ya arti letterlux dan arti kiasan. Kita berani apa telanjang itu apa adanya. Gak mungkin tampil dengan istri berpura-pura. Nggak akan berpura-pura. Nggak suka ya dihantemin, nggak suka. Gua nggak suka. Beda deh waktu pacaran. Kalau pacaran ini enak loh. Enak banget. Saya ingat adik saya itu pacaran dengan orang Manado. Dan akhirnya menikah sekarang. Waktu pacaran saya pernah ngintip.
Kakak yang baik. Lihat calon adik-adikku, baik atau tidak. Adik saya itu orang Jawa tidak suka yang namanya pedas. Paling sedikit lah. Orang Manado kan beda. Kalau dengan pedas, gila banget toh. Lalu dia beli bakso. Dan si pacar itu, bakso itu kalau nggak pedas, nggak enak. Lalu adik saya, nggak enak. Ya betul. Kamu suka pedas? Iya suka pedas, saya juga suka pedas. Pulang pacaran mencret dia. Jadi lihat di dalam jatuh cinta orang bisa tergila-gila. Kenapa? Karena dia sedang jatuh cinta. Maka dia rela meninggalkan ayah ibunya. Untuk apa? Membangun persatuan. Membangun persatuan. Dan nanti Yesus di dalam Injil, baru Yesus loh yang ngomong. Tidak ada di perjanjian lama. Yesus yang menegaskan apa yang dipersatukan Allah. Jadi Yesus melihat bahwa persatuan itu adalah karya Tuhan. Maka lihat, next. Saya mau memperhatikan perkawinan itu proyeknya Tuhan. Proyeknya Allah. Jadi karya Allah itulah yang menyebabkan apa? Menyebabkan perkawinan ini menjadi hal yang patut dipertahankan. Karena ini karya Tuhan. Karena apa? Karena kalau ini karya Tuhan, Tuhan tahu bagaimana membahagiakan saya ya dengan mendatangkan pasangan itu untuk hidup Anda. Lah kalau pertanyaannya, kalau Tuhan tahu Romo untuk membahagiakan saya, mendatangkan pasangan saya, tapi jadinya tidak bahagia, halo, jangan salahkan Tuhan. Salahkan Anda. Yang apa? Yang mengatur relasi Anda. Mengatur hidup perkawinan Anda. Bukan salahnya Tuhan. Next. Maka Bapak Paus berkomentar di dalam Amoris Laetitia. Pertama-tama kita melihat bahwa yang sangat ingin mencari penolong yang sepadan baginya itu laki-laki. Kenapa? Karena manusia ingin mengusir kesendiriannya, kegelisahannya. Musuh terbesar dari manusia adalah apa? Kesepian. Kesepian. Jadi manusia diciptakan untuk apa? Berelasi dan intimasi. Maka pada saat orang tidak punya relasi, tidak punya intimasi, orang akan merasa kosong. Orang akan merasa kosong. Pastor, para imam, harus punya relasi dan intimasi. Kalau Anda sebagai keluarga, relasi dan intimasinya harus siapa, Bu? Mami, ya ampun. Siapa? Papi. Suami, suami ya. Pasangan, betul, pasangan. Ini adalah relasi dan intimasinya pasangan. Sedangkan religius, relasi dan intimasinya harus dengan Allah. Halo, apakah kalau dengan demikian lebih kudus? Gue tanya saudara-saudara, ya Allah Tuhanku Yesus. Bapak Ibu, kan saya ngomong, ya Tuhan ada umat yang kayak gini, gue tanya malah melongo. Kan saya berkata, bahwa manusia itu butuh relasi dan intimasi. Di dalam hidup keluarga, seorang suami harus punya relasi dan intim dengan siapa? Istri. Dan sebaliknya. Sedangkan kami, religius, harus punya relasi dan intimasi dengan siapa? Allah. Apakah kalau dengan demikian para religius lebih suci? Lebih suci, Om. Siapa? Religius. Bertobatlah. Nanti saya lihat, saya perlihatkan. Enggak.
Cara pengudusan suami istri beda dengan cara pengudusan rohaniwan. Jadi tidak bisa dikatakan, oh karena religius ini relasi dan intimasinya dengan Tuhan, maka dia lebih suci dong. No. Tidak seperti itu. Salah. Nanti saya perlihatkan. Next. Yang kedua dahulu. Perlihatan yang ketiga tentang kesucian itu. Tentang apa? Sakramen. Keluarga adalah jalan kekudusan. Jadi tadi pertama, keluarga itu adalah proyeknya Tuhan. Dan kedua, keluarga itu tempat jalan kekudusan. Bapak Paulus mengatakan, hidup berkeluarga merupakan jalan sesungguhnya bagi pengudusan. Dan bertumbuh rohani setiap hari, suatu sarana untuk persatuan yang lebih dalam dengan Allah. Lihat, sesuatu yang kudus itu suatu yang mulia atau biasa-biasa saja? Mulia. Kalau sesuatu yang mulia itu harus dicapai. Harus diraih. Maka pengudusan itu akan tercapai lewat apa? Lewat pengorbanan. Jadi untuk sebuah kekudusan, saya harus apa? Berkorban. Jadi jangan pernah berkata, Romo saya capek, saya berkorban terus. Loh, mungkin suami pun berkorban tapi tidak ngomong-ngomong. Kan apa? Karena perempuan dengan laki itu beda. Kalau para bapak ini punya masalah, apa yang akan dilakukan? Ngobrol atau menarik diri diam? Ya, bapak-bapak kalau punya masalah, diam, mikir dulu, tenang. Istrinya nggak sabar. Pak, kalau punya masalah ngomong. Istrimu ngomong. Lu harus terbuka sama istrimu. Suami akan, apaan sih? Karena suami nggak butuh ngomong. Nggak butuh bicara. Sedangkan kalau istri punya masalah, apa yang akan dilakukan? Seluruh Keuskupan Agung Jakarta tahu. Bukan hanya paroki ini, seluruh keuskupan tahu. Jadi perempuan memang akan bicara. Apakah kalau setelah bicara butuh dinasehati? Nah itu lihat. Maka kalau suami istri banyak nggak cocoknya, so you are good. You are good. You are in healthy relationship. Kalau suami istri nggak ada masalahnya. Karena apa? Karena dua pribadi yang berbeda. Maka nanti saya katakan, kalau sampai suami istri tidak pernah ngomong, nggak pernah berkomunikasi, nggak pernah berelasi, nggak pernah punya hubungan intimasi, so Anda akan banyak troknya. Anda akan banyak penderitaannya. Berat perkawinan. Betul. Jadi saudara-saudara bisa melihat bahwa suami istri memang tidak cocok. Jelas. Banyak hal yang tidak sama. Maka butuh apa? Butuh jembatan untuk saling mengerti. Butuh pengorbanan. Saya hanya bisa memasuki apa yang dia mau kalau saya mau berkorban untuk dia. Bahwa saya harus berani keluar dari diri saya. Mengerti apa yang istri saya kehendaki. Mengerti apa yang suami saya kehendaki. Apa yang sedang terjadi dalam diri suami saya. Itu pengudusan. Jadi salah kalau perkawinan ini ukurannya diri saya. Justru perkawinan yang sehat ukurannya adalah bertanya pada diri sendiri. Apakah istri saya bahagia hidup dengan saya? Itu ukurannya.
Jadi bukan pertanyaannya, apakah saya bahagia dengan dia? Tidak bahagia jawabannya. Betul atau tidak? Betul. Pasti tidak bahagia. Karena ukurannya, di saat dia menyenangkan saya, baru saya akan bahagia. Yes. Ingat, kebahagiaan dan cinta yang sehat adalah cinta yang selfless love. Selfless, lebih mengecilkan diri saya dan menomorsatukan pasangan saya. Itu kekudusan. Maka, tadi saya mengatakan, relasi dan intimitas para imam tidak lebih tinggi dari relasi dan intimitas suami istri. Kenapa? Next. Karena yang ketiga, perkawinan itu sakramen. Kekasan perkawinan Katolik terletak pada sifat sakramentalnya. Tak kasih suami istri menjadi lambang kehadiran Kristus, rahmat yang diterima suami istri adalah yang menyempurnakan kasih mereka. Jadi, di dalam perkawinan, lambang kehadiran Allah adalah pribadi pasangan. Jadi Allah berhasil mencintai istri saya melalui siapa? Suami. Next. Ya. Maka Bapak Paus di dalam Amoris Laetitia mengatakan, tolonglah di dalam keluarga hadirkan kembali figur ibu. Apa? Hangat, penuh kasih sayang, lemah lembut. Ibu tuh motivator. Bener. Wanita itu tidak akan berkata tidak bisa sebelum berusaha terus menerus. Tuh. Sebelum mati, wanita akan berkata tidak. Tidak. Saya tuh paling jengkel kalau udah panitia yang menghubungi saya wanita. Saya sudah berkata, nggak bisa Bu, tanggal ini nggak bisa. Ya sudah, Romo bisanya kapan? Alah, kampret kata saya itu. Beda kalau laki-laki tuh. Romo tanggal ini, oh nggak bisa, saya sedang pergi. Tanggal ini nggak bisa. Oh ya sudah ya Romo, terima kasih ya, mungkin lain waktu. Oke, thank you. Tuhan berkati. Selesai. Tapi kalau dengan emak-emak, aduh. Pening aku, pening. Tapi lihat, betul. Ibu yang penuh kehangatan kasih sayang. Saya selalu mengatakan, Bu, selama anak Anda kecil bisa dipeluk, didekap, peluklah, dekaplah. Karena suatu saat dia tidak butuh pelukan Anda lagi. Dan Anda akan kehilangan. Peluklah, dekap dia. Next. Hadirkan figur ayah, Bapak Paus mengatakan. Apa? Ayah adalah figur yang menolong. Bahwa dalam kehidupan itu ada batas-batasnya. Bahwa dalam kehidupan itu seorang anak harus berani melawan dunia. Bahwa seorang ayah itu memperlihatkan kerja keras, gigih. Saya walaupun dibodohkan, ayah yang mengatakan, walaupun kamu bodoh, jangan pernah nyerah. Jangan pernah nyerah. Kamu harus pintar di tempat lain. Maka saya pintarnya apa? Mengambil hati guru. Next. Maka Bapak Paus mengatakan menarik sekali. Next yo. Tidak ada keluarga sempurna. Tidak ada keluarga yang jatuh dari surga, terbentuk sempurna, dikemas sekali dan bagi semuanya. Tidak. Semua butuh perkembangan tahap demi tahap dalam kemampuan untuk mencintai. Lihat. Untuk mencintai dan menerima pasangan itu butuh tahap-tahapan. Maka kalau kita ingin langsung bahwa setelah nikah semuanya jadi beres, next. Kita menghadapi tantangan perkawinan yang gak gampang. Next. Kenapa? Pertama, banyak harapan yang tidak terpenuhi. Banyak keinginan yang tidak bisa disampaikan. Banyak perasaan negatif, marah, jengkel yang tidak tersalurkan. Saya kok mimpinya menikah dengan dia
seperti ini kok jadinya seperti itu. Dulu dia ini Romo, selalu nemenin saya. Selalu jaga saya. Selalu menomorsatukan saya. Saya itu betul princessnya dia. Sekarang Romo, pembantunya dia. Ganti lampu aja itu Romo, ganti lampu. Saya udah ngomong suami saya berminggu-minggu, Pak, lampunya mati. Suaminya berkata, oh, iya, mati. Dan gak diganti-ganti Romo. Sampai akhirnya saya naik sendiri pakai tangga. Dan suami saya ngelihat dari bawah. Ma, awas ma. Nanti kalau jatuh sakramen perminyakan lagi. Kurang ajar sekali Romo. Tadinya saya berpikir bahwa suami saya itu kuat. Tadinya saya berpikir bahwa suami saya itu mapan. Tadinya suami saya berpikir bahwa istri saya itu mandiri. Tadinya saya berpikir itu istri saya itu bisa masak Romo. Taunya masak air aja. Sampai pancinya kosong lagi Romo. Jadi lihat. Coba. Kalau saya katakan benar atau salah. Banyak sekali perkawinan yang di luar harapan dan mimpi kita. Betul atau tidak? Ya. Tapi Anda tetap bersama. Betul atau tidak? Karena Anda bodoh. Apa yang bodoh di mata Allah? Tetap selamanya bodoh. Maka Bapak Ibu, kalau kita hanya berpikir tentang apa? Tentang ketidakmampuan suami, ketidakmampuan istri, ketidakcocokan. Lama-lama kita buat tembok. Lama-lama kita berpikir, kita tidak bisa lagi nerusin perkawinan deh. Itu lihat. Karena apa? Karena banyak kekecewaannya. Kekecewaan itu makin bertambah pada saat kita melihat ke keluarga orang lain. Tuh lihat. Suaminya baik banget, setiap ke gereja dipegang tangan istrinya. Lihat kalau salam damai dipeluk istrinya. Lu salam damai malah salam ke tante-tante dulu. Istri lu dilupain. Lu emang kampret lu. Dasar turunan ucing garong lu. Lihat ikan asin aja langsung nyosor. Perhatikan, kalau kita banyak melihat akhirnya tetangga, kita jatuh. Jadi kita harus mengerti, kenapa akhirnya saya makin sulit berelasi dengan pasangan, karena saya melihat godaan-godaan. Ini kok gitu, itu kok gitu. Kata dia kok dia bisa kayak gini ya. Kok keluarga kita nggak kayak gitu ya. Itu lihat. Akhirnya selalu melihat something wrong with our family. Bahkan nanti dilihat, sekarang saya ingin lihat memperlihatkan apa yang terjadi di dalam sebuah perkawinan. Dikatakan dalam Injil Markus, datanglah orang-orang Farisi untuk mencoba Yesus. Mereka bertanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Sesama setan jangan mengganggu. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, apa perintah Musa pada kamu? Next. Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Next. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging.
Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ini yang tadi saya katakan. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Next, Yesus berkata apa? Justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan surat cerai. Sesungguhnya tidak ada. Tapi karena engkau merengek-rengek terus, Musa nggak tahan mendengarkan rengekan kamu. Jadi Musa menuliskan surat cerai. Padahal Yesus berkata, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi apa yang mau saya katakan, ada suami istri yang kurang dewasa karena luka-luka batin yang dialami saat ia masih muda. Dan luka itu pun terjadi pada saat perkawinan. Jadi kalau luka itu nggak dibereskan, luka itu akan terus-menerus dibawa dan akhirnya menjadi sumber konflik. Dan akhirnya menjadi sumber ketidakbahagiaan. Saya sedih sekali pada saat mendengar kemarin sharing seorang imam. Calon ini mau menikah. Sudah penyelidikan kanonik. Sudah beres MRT. Tinggal nunggu hari perkawinannya. Tiba-tiba diskusi keluarga. Ada yang membuat tersinggung. Lalu karena tersinggung, seluruh keluarga laki-laki pergi. Dan akhirnya perkawinan itu batal. Batal. Karena apa? Terluka. Jadi bisa terjadi karena luka. Karena luka. Saya kemarin hampir, belum 1 bulan. Di Palembang ada Indonesian Youth Day. Saya ngasih di sana. Dan ada 1.500 anak muda kumpul di Palembang. Yang menjadi keprihatinan saya adalah apa? Banyak anak-anak yang terluka karena di dalam keluarga. Khususnya banyak anak yang terluka, maaf ya bapak-bapak, oleh figur ayah. Oleh figur ayah. Mereka tidak punya relasi intim dengan ayahnya. Tidak. Mereka berkata, Romo, ayah itu pendiam. Gak ngomong, gak komen. Diem aja. Saya bingung dengan ayah. Bahkan seorang perempuan pernah cerita pada saya, Romo, saya menikah tidak mau diantar oleh ayah. Padahal kan kebanggaan seorang ayah toh bisa mengantar putrinya ke depan altar. Ini putrinya gak mau sama sekali. Sampai ayahnya minta-minta, no dad. I'm really hurt with you. Saya gak bisa. Saya merasa kau selama ini bukan ayahku. Saya tidak punya papa. Sampai seperti itu. Sampai kemarin saya harus ngobrol dengan suami istri. Suaminya keras, istrinya lebih keras lagi. Yang menderita siapa? Anak. Sampai saya tanya anaknya cuma 1 padahal perempuan. Sampai saya tanya anaknya, nak, kamu masih berdoa? Masih Romo sampai sekarang. Apa yang kamu doakan? Saya hanya berdoa 1 supaya mama papa berdamai. Edun, kata saya. Ini anaknya yang lebih baik daripada orang tuanya. Keras dua-duanya. Tersinggung. Saya kepala keluarga. Kemarin saya ingin memberikan kesaksian juga toh tentang selingkuh itu indah. Ada Pak Sutri yang memberikan kesaksian. Edan. Pak Sutrinya itu perempuannya sangat protektif. Sangat posesif juga kepada suaminya. Jadi suaminya itu kalau terlambat pulang langsung suruh duduk. Duduk Pak. Ini asli. Dia kesaksian. Sampai suaminya, iya betul Pastor. Sampai ditanya, lu telat kenapa?
Di mana macetnya? Sampai segitunya. Sampai Romo, saya itu harus membuktikan bahwa di kantor saya itu nggak ada perempuan. Saya bawa istri saya ke kantor. Baru sedunia ini satu-satunya yang bawa istri ke kantor itu cuma saya. Dan dia itu selalu telepon saya. Sedang ngapain? Di mana? Sampai saya pernah Romo nyetir. Saya itu dengerin radio. Di radio itu penyiarnya perempuan. Si istri telepon. Lalu istri berkata, itu suara perempuan siapa? Penyiar, kata dia itu. Lalu istrinya ngomong, memang saya seperti itu Romo. Saya tekan suami saya. Saya keras pada suami saya. Saya gak mau suami saya bohong pada saya. Gak ada itu. Maka kalau dia benci kepada suaminya, satu kata yang dia katakan hanya apa? Cerai. Lalu saya lihat ke belakangnya, Bu, kenapa seperti itu? Sejak kecil, dia sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Ayahnya lari. Dan sampai detik itu dia tidak tahu ayahnya siapa. Sampai detik itu. Begitu bencinya dia dengan ayahnya. Sampai dia takut kalau suami saya seperti ayah saya. Lihat, luka. Sampai suami ini begitu baiknya. Suaminya baik banget. Setelah dilihat, kenapa begitu baik? Dia dari keluarga ideal banget. Ayahnya sangat menyayangi ibunya. Dari keluarga yang ayahnya sangat menghormati ibunya. Dari keluarga ayahnya yang sangat banyak berkorban untuk ibunya. Dan bapak ini percis seperti itu. Dia mengatakan, Romo, saya sudah diusir 2 kali. Sampai kalau diusir itu betul, tasnya ditaruh di luar. Lu pergi. Sampai saya kan sebagai laki-laki, saya nggak terima. Saya mau tunjukkan, saya juga punya power. Saya tidak mau yang ketiga kalinya. Sampai saya ngomong, Mah, lu ngusir sekali lagi, lu akan tahu siapa gue. Dan istrinya digituin, apa yang terjadi? Istrinya, ya pergi sekarang. Lalu suaminya ngomong apa? Oh, kalau begitu kamu sekarang sudah 3 kali ngusir saya. Lalu si bapak itu sempat sampai suatu titik, Romo saya tidak tahan lagi. Di saat dia usir saya bawa baju saya ke bagasi mobil. Tapi pada saat saya naruh di bagasi, saya nangis, Romo. Saya nangis. Kenapa? Saya ingat anak saya. Saya ingat anak saya. Demi anak saya kembali lagi ke rumah. Dan istri saya menang. Saya tetap mengalah. Dan akhirnya mereka dibereskan lewat marriage encounter. Mereka akhirnya menjadi hebat. Istrinya jadi berubah berbeda banget. Jadi lihat di sini, kalau luka tidak dibereskan, mempengaruhi. Nah di sini Bapak Paus mengatakan, luka. Next. Maka ini menyedihkan Bapak Ibu. Dari dari aktivis kaum wanita di Indonesia, memperlihatkan dari tahun 2017 sampai 2020, tolong lihat. Ada 1170 perceraian per hari. Dan dalam 3 tahun ada 1.281 perceraian totalnya. Ini yang terdata loh. Jadi yang tidak terdata pasti lebih banyak. Dan ini kan dari aktivis perempuan. Next, rupanya data Kompas juga di Badan Pusat Statistik menulis percis sama. Dari 2000, bedanya tahunnya. 2019 sampai 2021, jumlahnya berapa? 1.232. Kalau tadi 1.281, ini 1.232. Artinya ini realitas menyedihkan. Maka mari kita lihat. Next, kita lihat. Bahwa perkawinan itu seperti hidup imamat, rohaniwan. Harus punya cara hidup yang berbeda. Jangan hidup setelah dan sebelum
menikah sama aja. Nggak bisa, nggak bisa. Dulu saya sebelum nikah kayak gini Romo, tapi setelah nikah kok kayak gini? Ya memang itu harusnya. Kalau kamu nggak mau seperti itu ya jangan kawin. Maaf. Maka the way of life ini harus sama dengan tujuan perkawinan. Next. Perjanjian perkawinan, ini dalam kitab hukum kanonik. Dengan mana pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup. Ingat ini, kebersamaan seluruh hidup. Jadi perkawinan itu tidak ada, ini masalahmu, itu masalahku. Masalahmu ya masalahmu. Enggak. Masalahmu, masalahku juga. Masalahku, masalahmu juga. Ini kebersamaan. Membentuk kebersamaan hidup dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan. Lihat. Saya hanya sampai kesejahteraan saja. Tidak akan sampai kepada kelahiran dan pada pendidikan. Next. Nah, kalau tujuan perkawinan demi kesejahteraan, maka kesejahteraan itu hanya bisa terjadi, kebaikan itu hanya bisa terjadi kalau kita punya batasan dalam perkawinan. Tidak seenaknya lagi. Jadi ini ada batasannya, ada batasannya. Maka relasi pun ada batasannya. Relasi antar pasangan batasnya bagaimana? Di mana boleh dan di mana tidak. Harus diomongin. Sejauh mana kamu main dengan teman kamu. Maka relasi orang tua dengan anak pun ada batasnya. Setelah anak sudah menikah, cukup Bu. Jangan atur-atur lagi. Campur tangan. Ada batasan. Ada batasan. Nggak bisa Anda campur tangan apalagi memberikan nasihat supaya lepas. Salah Anda. Nggak benar Anda. Ada batasan. Sama. Relasi pasangan dengan orang lain. Sama. Kamu boleh punya sahabat, oke. Tapi ada sahabat-sahabat tertentu yang kamu tidak boleh. Iya kan ada toh. Ada teman-teman yang toksik. Ngeracun. Ibu-ibu yang hobinya, ayo belanja. Ayo belanja. Diskon. Diskon. 50%. Jadi perkawinan demi kebersamaan dan demi kesejahteraan, maka harus ada batasan. Batasan rela. Next. Perlukah batasan itu? Atau kita berpikir, kita kan sudah tahu tua toh. Udah nggak perlu ngomong lah, kita sudah tahu sama tahu. Sudahlah kan kita sudah bisa berpikir mana yang boleh dan mana yang tidak. Halo, setiap perasaan orang berbeda, ya atau tidak? Nggak bisa, harus diomongin. Bagi saya biasa aja, bagi dia kok menyinggung. Ya. Jadi apa yang saya mau katakan, perasaan kita tidak bisa diduga. Nggak bisa diduga. Dan kita lihat next, kenapa kita perlu terpal batas? Next. Ya. Ini lihat dalam lingkaran. Dalam lingkaran perkawinan itu tidak mungkin, maaf saya, tidak mungkin bulatannya menjadi satu, nggak boleh. Tidak boleh perkawinan itu sampai kehilangan kepribadian, nggak boleh. Memang lingkaran yang saling bertemu makin lama harus makin banyak, betul. Tetapi tetap kepribadian suami adalah suami, kepribadian istri adalah istri. Tidak boleh jadi kehilangan kepribadian. Jadi perkawinan itu bukan jul. Mangga campur alpukat. Rasanya. Makanya nggak ada, alpukatnya juga nggak ada. Nggak bisa. Jadi perkawinan adalah dua lingkaran yang makin lama makin membesar kebersamaannya. Tapi tidak menyatu. Tidak boleh. Tetap harus ada diri saya juga. Itu tapal batas. Maka ada batasan bahwa suami pun boleh punya waktu sendirian. Istri pun boleh punya waktu dengan teman-temannya. Ini. Next. Nah, kalau tidak ada batasan, akhirnya apa?
Tidak ada kehangatan. Karena tidak ada batasan, akhirnya kita tidak perlu ngomong satu sama lain. Betul atau tidak? Nggak perlu diskusi, nggak perlu dialog, nggak perlu berbicara. Udah kita TST, tahu sama tahu. Kita tahu sama tahu. Akhirnya apa kalau tidak ada batasan? Penuh salah pengertian. Tadi. Saya cuma ngomong nih, cuma ngobrol. Enggak kelihatan lu ngomongnya penuh dengan nafsu. Lu lihat dulu perempuan. Buset. Gitu ya. Pak, walaupun Bapak misa pagi sendiri misalnya. Bapak bawa mobil dan lihat tetangga seorang ibu mau pulang. Jangan coba-coba bawa ibu itu. Walaupun Yesus mengatakan ini saudaramu. Bagi Bapak mungkin tidak apa-apa. Tapi ibu terus ya. Yang ketahuan baru sekali. Lalu ini baru sekali, bohong. Lu memang bohong. Abis Pak. Ngerti maksud saya? Nah itu, bicara. Kok ibu yang paling jelas ya Bu ya? Ini ibu yang paling banyak bertobatnya deh. Harus dibicarakan supaya nggak salah pengertian. Kamu boleh bawa ibu itu asal ibu itu dengan anak-anaknya. Asal ibu itu dengan suami. Oke. Asal ada saya. Oke. Aman kalau ada saya. Saya pun sama. Kalau ada tiba-tiba ada janda yang mau dibonceng. Saya ambil triplek di belakang. No touch. Anda tahu saya bonceng janda yang tahu langsung Bapak Paus. Ada batasan. Jadi batasan itu perlu. Next. Maka apa? Kesepakatan bersama. Tentukan batasan toleransi. Mana yang boleh dan mana yang tidak. Halo, jangan mengatakan, kok seperti anak-anak ya? Hei, hidup bersama memang harus diatur. Kami pun sama sebagai seorang imam. Kami punya aturan. Makan ada di rumah. Karena kami punya komunitas. Jangan pikir seorang Romo itu harus kunjungan umat. Kalau Romonya sering kunjungan umat, jangan-jangan dia tidak akur dengan Romo yang di rumah. Iya enggak? Nah, jadi ngasih batas itu bukan masalahnya apakah kita ini dewasa atau tidak. Bukan, masalahnya adalah kalau sudah berumah tangga, semuanya halnya seperti biasa-biasa saja. Tapi bagi dia menyakitkan. Nggak bisa. Maka ngomong. Harus diomongin. Tidak bisa diandaikan nggak kesinggung. Nggak bisa. Perasaan itu nggak bisa diatur loh. Nggak bisa diatur. Perasaan itu datang sendirinya. Next. Maka apa untungnya kalau kita punya batasan? Justru kita punya batasan, kita punya waktu banyak untuk berdialog, untuk ngobrol. Boleh nggak? Orang tua kita sedang sakit. Saya ngasih uang ke mama papa saya tanpa ketahuan pasangan. Kan ini orang tua saya. Batasan. Ada batasan. Boleh nggak di rumah ada mama kita datang. Udah tua. Dia tidak ada yang ngurus. Bicarakan. Nggak langsung ngomong, ini mama gue. Lu nggak menghargai mama gue, lu nggak menghargai gue. Kampret, lu udah kawin dengan gue. Lu harus ngomong dengan gue. Karena lucu, suami istri ingin cari pembantu. Suaminya cari pembantu. Kecantikan pembantunya. Istrinya tersinggung coy. Pak, nggak mau saya pembantu kayak gitu. Nggak mau. Kenapa? Dia lebih cantik dari gue. Itu lihat. Jadi
Mungkin bagi bapak-bapak, aduh kayak gini aja diomongin sih. Memang harus. Emang harus. Anda menikah dengan orang kepo sedunia. Dan kalau dibicarakan itu berarti apa? Anda semakin tahu apa yang diharapkan pasangan. Bapak Ibu, Anda tidak menikah dengan malaikat. Kalau Anda masih manusia, ngomong. Menyonyo. Bicara gitu. Ya, lihat panitia udah makin no. Next. Next. Kesimpulannya apa? Kalau kita membuat batasan dalam relasi, ngobrol, berdialog, itu berarti apa? Kita memprioritaskan relasi. Bahwa hubungan saya dengan pasangan saya adalah hal yang penting. Maaf banget. Anda jangan pernah ngomong keluarga itu penting kalau Anda tidak punya waktu untuk keluarga. Omong kosong. Romo, keluarga saya itu adalah segala-galanya bagiku. Dia diketemukan di pub terus gitu ya. Main catur terus dengan teman-temannya. What? Bohong lu. Dan Anda berkata suamiku adalah segala-galanya bagiku. Dan Anda tidak pernah ngobrol dengan suami Anda. Hei, tipu-tipu. Anda. Jadi kalau kita berelasi, itu berarti apa? Keluarga adalah segalanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan anak pun tidak pernah boleh menjadikan relasi Anda hilang. Karena bagaimanapun setelah Anda membesarkan anak Anda tinggal 2 lagi tuh. Semuanya pada pergi. Saya ingat adik saya. Adik saya itu kan dosen di Boromius, Akademi Perawat. Suaminya itu di Departemen Pekerjaan Umum. Kerjanya di Kerawang. Seminggu sekali pulang. Keponakan saya itu masih kecil. Kalau suaminya pulang, adik saya itu langsung memeluk suaminya. Suatu saat saya datang, lalu keponakan saya lihat, terus dia lihat, Pak, pelukan. Dia iri. Apa yang terjadi? Dia langsung menyelinap di antara mamanya. Dia diem. Nah, itulah cinta yang benar. Anak itu ingin merasakan kehangatan cinta mama papanya. Bukan cinta dari mama, cinta dari papa. Bukan. Anak ingin merasakan kehangatan cinta Anda berdua. Buah dari relasi Anda berdua. Itu yang mereka ingin rasakan. Yang kedua, membangun tapal batas berarti mengajak pasangan untuk berelasi juga dengan teman-temanku. Untuk berelasi juga dengan rekan-rekanku, keluargaku. Jadi jangan sampai berkata, nih aku gak mau ketemu keluarga kamu. Gue udah sakit hati. Please, jangan pelihara luka batin. Anda orang-orang yang sudah diselamatkan. Jangan hidup dengan luka. Maka saudaraku, malam ini nanti akan ada saat di mana saya ingin mendoakan Anda bersama. Kita mohon Allah menjamah kita. Keluarga adalah harta yang berharga yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam keluarga, kita dapat menemukan kasih, kebenaran, dan kemuliaan Tuhan. Keluarga juga merupakan tempat di mana kita dapat belajar tentang nilai-nilai kehidupan seperti kasih, pengampunan, dan kesabaran. Pertanyaan yang harus kita tanamkan dalam diri kita ialah, apakah saya telah menghargai keluarga saya sebagai harta yang berharga yang diberikan oleh Tuhan? Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, tolonglah saya untuk menghargai keluarga saya sebagai harta berharga yang diberikan oleh-Mu. Berilah saya kekuatan untuk menunjukkan kasih dan kebenaran kepada anggota keluarga saya. Amin.